Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat telah mendustakan sopo qaumulutin, kaumnya Nabi Lut. Mendustakan al-mursalin pada orang-orang yang diutus. Maksudnya mendustakan kepada Nabi Lut. Kenapa kok ini maknanya al-mursalin, orang-orang yang diutus? Karena pada hakikinya mendustakan seorang utusan itu sama dengan mendustakan semua utusan. Karena utusan satu dengan yang lainnya sama-sama Allah yang mengutus, risalahnya juga Allah yang memberi. Maka kalau mendustakan seorang rasul sama dengan mendustakan para utusan. Ketika itu Qala berkata laum kepada mereka kaum, sopo ahuhum saudara mereka, yaitu Lutun, Nabi Lut. Ala tatakun, adakah tidak takut kalian kepada Allah? Pada waktu itu Nabi Lut berkata kepada kaumnya, nasihat kepada kaumnya, yang mana Nabi Lut ini masih ada hubungan persaudaraan dengan mereka kaum. Yaitu Nabi Lut berkata, apakah kalian tidak takut kepada Allah dengan menyembah kepadanya? Ya takutlah kalian kepada Allah. Ketahuilah ini sesungguhnya aku lakum untuk kalian iku rasulun, seorang utusan, aminun yang bisa dipercaya. Maka dari itu fattaku, maka takutlah kalian Allah pada Allah, wa atiun, dan taatlah kalian ni padaku. Ketahuilah bahwa saya ini adalah seorang utusan untuk kalian yang bisa dipercaya, membawa risalah Allah. Maka kalian takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum, dan tidak minta aku kepada kalian, alaihi atas ma, menyampaikan risalah, min ajrin, dari opah. Karena in ajri, ya tidak ada opahku, illa kecuali ala rabbil alamin, atas Tuhan alam semesta. Dan aku dalam menyampaikan risalah, aturan-aturan dari Allah, peraturan dari Allah, ini tidak minta opah kepada kalian. Karena opah saya yang menanggung, yang memberi adalah Allah, Tuhan alam semesta. Atatuna, adakah mendatangi kalian, adzukrona, pada laki-laki, artinya pada zuburnya orang-orang laki-laki, minal alamin, dari orang alam semesta. Watadharuna, dan meninggalkan kalian ma, pada apa-apa, kholako, yang telah menciptakan, lakum, untuk kalian, sopo robukum, Tuhan kalian, bayani min azwajikum, dari beberapa istri kalian. Maksudnya akbalihinna, dari kemaluannya mereka istri. Bal balik, antum kalian iku kaumun kaum, adun, yang melampaui batas semuanya, yang berbuat pelanggaran. Nabi Lut nasihat kepada kaumnya, yang memang pada waktu itu perilakunya kaumnya sangat menjijikkan, berbuat pelanggaran, melakukan homoseksual yang laki-laki, sedangkan yang perempuan lesbian, perempuan antar perempuan. Nabi Lut mengingatkan mereka, kalian ini bagaimana mendatangi zubur laki-laki dari orang alam semesta? Nah ini, kenapa kalian berbuat begitu? Menjimak zubur laki-laki, lubang zubur laki-laki dari orang alam semesta. Dan kalian meninggalkan, tidak mau menjimak kemaluan istri kalian sendiri, yang Allah hakikatnya menciptakan untuk kalian. Ini harusnya yang pas, yang pantas ya, menjimak istri, kemaluannya istri, bukan menjimak lubang zuburnya orang laki-laki.
memang kalian ini adalah kaum-kaum yang melanggar, kaum yang melampaui batas. Nah ini, bagaimana kok kalian berbuat seperti itu? Qalu, berkata mereka kaumnya menjawab, la illam tantahi, niscaya jika tidak berhenti engkau Lut dari mengingkari kami, menyalah-nyalakan kami, ya Lutu he Lut, la takunanna, niscaya ada sungguh engkau iku minal mukhrajin, dari orang-orang yang diusir. Ternyata mereka kaum menanggapi dengan kebencian. Diingatkan, disadarkan, bukan mereka bersyukur, senang, tapi malah benci. Mereka marah. Mereka berkata, hei Lut, kalau kamu nggak mau berhenti dari nasihat kamu mengingkari saya, menyalah-nyalakan saya, ini amar ma'ruf kepada saya, kalau kamu nggak mau berhenti, oh nanti saya usir kamu. Keluar aja dari sini kamu, dari desa ini. Nggak usah bertempat di sini. Ini. Qala, berkata siapa Nabi Lut? Menjawab, ini sesungguhnya aku li amalikum, pada perbuatan kalian, iku minal qalin, dari orang-orang yang benci. Nabi Lut dengan tegas beliau menjawab, saya ini benci terhadap perbuatan kalian. Karena perbuatan kalian perbuatan yang sangat-sangat menjijikkan. Itu pelanggaran besar, itu dosa besar. Masya Allah. Laki-laki itu pasangannya dengan perempuan. Bukan laki-laki sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. Ini perbuatan yang sangat menjijikkan. Akhirnya karena Deblek menangani kaumnya, bahkan puncaknya pada waktu itu Nabi Lut kedatangan tamu malaikat 12, dan ternyata menyerupai orang laki-laki yang tampan. Mereka juga nggak sungkan, langsung datang ke tempat rumahnya Nabi Lut, bahkan ingin mengerjai tamunya. Untung pada waktu itu malaikat Jibril memberikan motivasi kepada Nabi Lut, udah kamu gak usah khawatir, mereka gak akan bisa menyentuh kepada kami semuanya. Karena Debleknya menangani kaumnya yang berbuat pelanggaran yang luar biasa seperti itu, akhirnya Nabi Lut berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, najini, semoga menyelamatkan kau ni padaku, wa ahli, dan keluargaku yang beriman, mimma, dari apa-apa ya'malun, yang mengerjakan mereka. Akhirnya Nabi Lut berdoa, ya Allah, selamatkanlah saya dan keluarga saya dari perbuatan jelek mereka. Karena waktu itu mereka mengancam akan menyiksa kepada Nabi Lut dan keluarganya. Akhirnya Nabi Lut berdoa, ya Allah, selamatkan saya dan keluarga saya dari perbuatan mereka yang jelek, ancaman-ancaman mereka itu. Akhirnya fanajjaina, maka menyelamatkan kami Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Lut, pada Lut, wa ahlahu, dan keluarganya Lut, keluarga yang beriman, ajmain semuanya. Akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Lut dan keluarga semuanya. Ila, kecuali ajuzan, nenek, istri tuanya Nabi Lut yang bernama Wa'ilah, fil ghabirin, di dalam orang-orang yang tertinggal di dalam siksaan. Ini. Kecuali yang tidak selamat adalah seorang nenek, istri tuanya Nabi Lut. Dia itu termasuk golongan orang-orang yang tertinggal, tertimpa siksaan. Pada waktu itu ceritanya, waktu fajar, Nabi Lut mengajak kepada orang iman dan keluarga yang iman, termasuk Wa'ilah waktu itu, untuk keluar dari desa Sadum waktu fajar. Karena Allah memberitahu nanti di waktu terbitnya matahari, waktu subuh terbitnya matahari, Allah akan menyiksa mereka semuanya.
Pada saat keluar sudah dipesan oleh Nabi Lut. Nanti ketika kita keluar dari desa, kalau nanti di belakang ada suara kayak apapun, jangan menoleh ke belakang. Jangan sampai kalian menoleh ke belakang, terus berjalan ke depan. Jangan tingak-tinguk lihat di belakang. Ternyata istri Nabi Lut pada waktu itu saat keluar dari desa Sadum, mendengar suara-suara yang sangat mengerikan begitu, ternyata menoleh ke belakang. Akhirnya istrinya Nabi Lut ini juga tertimpa siksaan. Dan memang karena ternyata istrinya Nabi Lut telah berbuat perbuatan yang tercela, perbuatan yang jelek, yaitu pada saat Nabi Lut kedatangan tamu malaikat 12 ditambah malaikat Jibril yang menyerupai orang laki-laki yang ganteng. Ternyata istrinya Nabi Lut lah yang memberitahu pada kaum itu. Nah, ini sehingga waktu itu kaum sama datang ke tempatnya Nabi Lut. Nah, sehingga dengan perbuatannya Wailah inilah akhirnya istri tua ini pun juga tertimpa siksaan. Sumadamarna, kemudian merusak kami Allah al-akhirin pada orang-orang yang lain yang tersisa selain Nabi Lut dan orang iman. Akhirnya kaumnya Nabi Lut mereka disiksa semuanya oleh Allah, yaitu wa amtorna, dan menghujani kami Allah alim atas mereka matoran pada hujan batu. Fasa'a, maka sejelek-jeleknya apa mator mundarin, hujannya orang yang ditakut-takuti. Akhirnya dan kami Allah menghujani mereka, menyiksa mereka dengan saya hujani dengan hujan batu, batu kreweng dari neraka. Maka itulah sejelek-jeleknya hujannya orang yang ditakut-takuti namun ternyata tidak takut. Ini dihujani oleh Allah dengan hujan batu. Yang ceritanya batu itu sudah ada tandanya masing-masing. Ada nama-nama orang-orang yang disiksa oleh Allah, sehingga mereka tidak akan mungkin ada yang selamat. Ini kemanapun akan dikejar oleh batu itu. Ini. Dan di samping itu setelah dihujani batu, mereka kaum Lut sama mati semua. Terus buminya dibalik oleh malaikat Jibril. Itu bisa dilihat penjelasan itu di dalam surat Hud ayat 82 sampai 83. Pada waktu itu kaumnya Nabi Lut yang mati dalam siksaan Allah ini ada kurang lebih 4 juta orang, satu desa kaum Sadum. Jadi karena kaum Lutin arba'atu alafi alafin. Jadi kaumnya Nabi Lut itu jumlahnya ada 4 juta disiksa oleh Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu tersebut ceritanya kaumnya Lut. Opola ayah, niscaya jadi ayat. Ayat kekuasaan Allah, ayat peringatan, terladang untuk bisa jadi peringatan. Bahwa itulah akibat orang-orang yang berbuat pelanggaran oleh disiksa oleh Allah. Dan nanti orang yang berbuat pelanggaran melakukan homoseksual, melakukan lesbian di suatu desa yang parah dalam perbuatan itu, nantinya akan sama oleh Allah juga disiksa seperti ini. Ada kalanya yaitu dihujani dengan hujan gunung Merapi meletus. Ini ada suatu daerah seperti itu, gunungnya meletus, gempa, akhirnya kena longsor tanah, mati semua. Ada yang desa seperti itu karena melakukan homo dan lesbian. Ini wa makana, dan tidak ada sapa aksarum kebanyakan mereka orang kafir iku mukminin orang-orang yang beriman. Umumnya orang kafir tidak mau beriman. Wa inna rabbaka, dan sunya Tuhan kau Muhammad, lawan niscaya Allah iku al-aziz, dat yang maha perkasa, ar-rahim lagi maha menyayangi. Kadzabat, telah mendustakan sapa ashabul aikah, orang yang punya gerumbul, orang yang punya semak belukar, artinya penduduk Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Mendustakan al-mursalin pada orang-orang yang diutus, yaitu Nabi Syuaib.
Ketika itu qala berkata lahum pada mereka sapa Syuaib Nabi Syuaib dinasihati, ala tatakun, adakah tidak takut kalian kepada Allah? Ya takutlah. Ketahuilah inisnya aku lakum untuk kalian iku rasulun amin, utusan yang bisa dipercaya. Maka dari itu fattaku, maka takutlah kalian Allah pada Allah. Wa atiuni, dan taatlah kalian padaku. Wa ma as'alukum, dan tidak minta aku kepada kalian alai atas ma menyampaikan risalah, min ajrin dari opah. Saya enggak minta opah. In ajriya, tidak ada opahku ila ala rabbil alamin, kecuali atas Tuhan alam semesta. Yang ngasih opah saya, bayaran saya, rezeki ya Allah. Allah Tuhan alam semesta. Aufu, menetapilah kalian al-kaila pada takaran. Wala takunu, dan jangan ada kalian ikum minal muksirin, dari orang-orang yang mengurangi takaran. Wazinu, dan menimbanglah kalian bil qistosil mustaqim, dengan timbangan yang adil, lurus, pas. Wala tabkhasu, dan jangan mengurangi kalian annasa pada manusia asya'ahum, pada beberapa perkara mereka. Maksudnya hak-hak mereka. Jangan kalian kurangi hak-haknya sedikit pun. Wala ta'thaw, dan jangan melampaui batas kalian fil ardi, di dalam bumi, mufsidin, dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nabi Syuaib memberikan nasihat kepada kaumnya, karena ceritanya kaumnya Nabi Syuaib ini termasuk pekerjaannya sebagai pedagang, tapi curang, suka nipu, suka ngurangi takaran dan timbangan. Maka Nabi Syuaib memberikan nasihat kepada mereka, kalian menetapilah takaran, jangan menjadi orang yang mengurangi takaran. Dan ketika kalian nimbang, timbanglah dengan timbangan yang adil, pas. Jangan sampai kalian mengurangi hak-haknya manusia, yaitu dengan mengurangi timbangan. Dan juga kalian jangan melampaui batas di dalam bumi dengan berbuat kerusakan, yaitu dengan berbuat kemaksiatan, berbuat pelanggaran. Wattaqu, dan takutlah kalian alladzi, pada zat, takutlah kepada zat Allah, khalaqakum, yang telah menciptakan siapa Allah kepada kalian, wal jibilata, dan beberapa golongan, beberapa makhluk, al awwalin, yang awal semuanya. Dan kalian takutlah kepada Allah. Allah adalah zat yang telah menciptakan kalian, juga yang telah menciptakan golongan-golongan makhluk umat yang dahulu sebelum kalian. Itu semua Allah yang menciptakan, termasuk kalian sendiri. Nah ini, setelah dinasihati seperti itu, ternyata qalu, berkata mereka kaum, innama anta, sesungguhnya engkau Syuaib, iku minal musakharin, dari orang-orang yang kena sihir, orang-orang yang disihir. Ternyata tanggapannya mereka kaum, mereka berkata, wah, kamu itu orang yang kena sihir, hai Syuaib. Makanya omonganmu ngelantur kemana kemari, nggak pas. Omonganmu ngawur. Nah, ini dianggap nggak benar oleh kaumnya. Wa ma anta, dan tidak ada engkau ila kecuali basarun, manusia, mislana, semisal kami. Toh kamu itu juga manusia biasa seperti kami. Wa in, dan sesungguhnya kelakuan, nadzunnuka, menyangka kami kepada engkaunya Syuaib, ikulah minal kadzibin, niscaya golongannya orang-orang yang berbohong. Bahkan kami menyangka, bahwa kami yakin bahwa kamu itu termasuk golongan orang-orang yang berbohong, ngaku-ngaku jadi utusan. Udah gini aja Syuaib, nggak usah banyak bicara kamu. Kalau kamu betul-betul utusan, saya yang salah, begini aja, faskito, maka menjatuhkanlah engkau alaina, atas kami,
kisafan pada potongan siksaan maksudnya. Minas sama dari arah langit. In kunta jika ada engkau, iku minas sodikin dari golongan orang-orang yang jujur. Udah gini aja, kamu nggak usah banyak ngomong sekarang. Sekarang tunjukkan mana, jatuhkanlah potongan siksaan dari ala langit kepada kami. Kalau kamu orang yang jujur sebagai utusan atas kerasulan kamu. Ayo coba, kalau kamu yang benar, nggak usah banyak bicara lah. Sekarang tunjukkan, jatuhkanlah potongan siksaan dari ala langit kepada kami. Qala berkata siapa? Nabi Syuaib. Robi adapun Tuhanku iku alamu lebih mengetahui. Bima dengan apa-apa tak malun yang mengamalkan kalian. Nabi Syuaib menjawab, Tuhanku lebih tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Nanti akan Allah yang membalasnya. Masalah kalian nanti disiksa atau tidak, sekarang itu urusan Allah, bukan urusan saya. Yang jelas Allah tahu betul apa yang kalian perbuat, dan pasti perbuatan kalian itu akan diberi pembalasan oleh Allah. Akhirnya fakadzabuh, maka mendustakan mereka pada Nabi Syuaib. Tetap mereka mendustakan pada Nabi Syuaib, gak percaya terhadap kerasulan Nabi Syuaib. Akhirnya fa'akhudhahum, maka mengambil pada mereka, menyiksa, menyambar pada mereka. Apa adzabu yaumidzulah, siksaannya hari naungan. Akhirnya mereka tertimpa siksaannya hari naungan. Artinya pada waktu ada naungan, mereka anggap itu hujan. Ternyata di dalamnya bukannya hujan, tapi siksaan berupa api dan petir. Jadi sahabatun adlathum ba'da haris syadid asobahum fa'amturat alaihim naron fahtaroku. Jadi pada waktu itu setelah mereka mendustakan Nabi Syuaib, doa minta kepada Allah mereka disiksa, muncul awan datang kepada mereka yang waktu itu keadaan cuacanya sangat panas. Mereka kaum menganggap itu naungan yang akan menurunkan air hujan. Mereka anggap seperti itu. Ternyata bukannya hujan, tapi di dalamnya ada api dan sambaran petir. Akhirnya mereka kaum sama terbakar sehingga mereka mati semuanya. Innahu sesungguhnya siksaan, iku kana ada apa siksaan, iku adzaba yaumin azim, siksaan hari yang besar. Itulah siksaannya hari yang besar untuk mereka kaum atas perbuatan dusta mereka, ketidakimanannya mereka. Inna fi dzalika, di dalam demikian itu ceritanya kaumnya Nabi Syuaib. Opola ayah jadi ayat peringatan. Itulah akibat orang berdagang curang, diingatkan, tidak sadar, malah mendustakan utusannya, nantang perkara siksaan, akhirnya disiksa oleh Allah seperti akhirnya. Namun dengan cerita itu wa makana, dan tidak ada sopo aksarum, kebanyakan mereka orang kafir, iku mukminin, orang-orang yang beriman. Namun ternyata kebanyakan dari orang-orang kafir tidak mau beriman. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhan kau Muhammad, lawa niscaya Allah, iku al-aziz, dat yang maha perkasa, ar-rahim, lagi maha menyayangi. Allah itu maha perkasa, menyiksa mereka kaum, termasuk kaumnya Nabi Syuaib, ya mampu. Mereka semua disiksa, nggak ada yang selamat. Dan Allah juga mengasihi kepada orang-orang yang beriman. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran, iku latanzilu rabbil alamin, yang menurunkannya Allah Tuhan alam semesta. Orang Jawa mengatakan oleh nurunakini pengiran alam kabeh. Jadi Al-Quran itu adalah yang menurunkannya adalah Allah Tuhan alam semesta. Nazala turun bi dengan Al-Quran sopo ar-ruhu ruh, yaitu malaikat Jibril.
Al-Amin yang bisa dipercaya. Yang menurunkan kitab Al-Quran adalah malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril ini bisa dipercaya, sehingga menyampaikan wahyu itu apa adanya kepada orang yang Allah sudah menentukannya, yaitu ala qalbika, atas hatimu Muhammad. Jadi Allah menurunkan Quran lewat malaikat Jibril terhadap hati kamu Muhammad. Tujuannya apa? Litakuna, supaya ada engkau Muhammad iku minal mungdarin, dari orang-orang yang menakut-nakuti. Tujuannya dengan adanya kitab Al-Quran, wahyu Al-Quran ini, kamu tergolong seorang utusan, tergolong dari para utusan yang tugasnya menakut-nakuti kaumnya. Kalau mereka nggak iman akan tertimpa siksaan. Bilisanin, dengan bahasa Arabiyin, bahasa Arab, dengan bahasa Arab mubinin yang jelas. Adapun bahasanya Quran itu bahasa Arab yang jelas atau mubinin yang menjelaskan, yaitu menjelaskan tentang halal haram, dosa pahala, hak dan batal. Itu Al-Quran. Innahu wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran, artinya sesebutan Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iku lafi zuburil awalin, niscaya di dalam beberapa kitabnya orang-orang dahulu. Jadi Al-Quran disebutkan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kitab Al-Quran itu diceritakan diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu sudah tertulis di dalam kitab-kitab orang-orang dahulu, yaitu di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi kitab Taurat, kitab Injil sudah ada penjelasan keterangan bahwa nanti utusan di akhir zaman Nabi Muhammad, kitabnya adalah Al-Quran. Nah, sudah dijelaskan seperti itu. Awalam yakun, adakah tidak ada, lahum, bagi mereka orang kafir Mekah, iku ayatan, menjadi ayat, tanda untuk beriman. Opo ayak lamau, apabila mengetahui, hu pada Al-Quran, sopo ulama Bani Israel, ulama-ulamanya orang-orang Bani Israel. Apa belum cukup menjadi tanda bagi orang-orang kafir Mekah untuk beriman kepada Al-Quran? Yaitu tandanya bahwa ulama-ulama Bani Israel, mereka mengakui terhadap kebenaran Al-Quran betul-betul wahyu dari Allah. Sehingga dengan pengakuan kebenaran yang dinyatakan oleh orang-orang Bani Israel, para ulamanya, itu apa belum cukup agar mereka orang-orang kafir Mekah menyatakan iman. Sebagaimana Abdullah bin Salam dan teman-temannya, mereka menyatakan iman terhadap Nabi Muhammad dan Al-Quran. Karena mereka tahu betul di dalam kitab mereka, kitab Taurat, ternyata juga diceritakan bahwa Al-Quran nanti akan dibawa oleh utusan di akhir zaman, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau nazalna, dan seandainya menurunkan kami Allah hu pada Al-Quran, ala ba'dil a'jamin, atas sebagian orang-orang a'jam, yaitu orang-orang selain Arab. Umpama kami Allah menurunkan Al-Quran kepada sebagian orang-orang a'jam, bukan orang Arab. Faqara'ahu, maka membaca siapa orang a'jam atau membacakan siapa orang a'jam hu pada Al-Quran, alaihim, atas mereka orang-orang kafir Mekah, maka tidak ada mereka orang kafir Mekah bihi, dengan Al-Quran, iku mukminin, orang-orang yang beriman.
Lalu orang A'jam itu membacakan kitab Al-Quran kepada mereka, orang-orang kafir Mekah. Maka tetap mereka, orang-orang kafir Mekah, tidak percaya kepada kitab Al-Quran. Utusannya siapa saja, karena mereka dicap kafir, maka walaupun utusannya dari orang A'jam, mereka ya tetap nggak akan percaya dengan kitab Al-Quran. Kadzalika, demikian itulah sifat mendustakan kepada utusan, karakter mendustakan kepada utusan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah terhadap Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitab Al-Quran. Iku salaknahu, telah memasukkan kami Allah hu pada sifat kadzalik, sifat mendustakan, fi qulubil mujrimin, di dalam beberapa hatinya orang-orang yang berdosa. Memang demikian, itulah, seperti itulah sifat tidak percaya, mendustakan pada utusan Nabi Muhammad. Itu juga sama, aku Allah memasukkannya ke dalam hatinya orang-orang yang melakukan dosa. Orang-orang kafir Mekah mendustakan kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad itu akan terus ada sampai hari kiamat. Ya, juga orang-orang yang dosa sama juga. Jadi namanya orang kafir sejak zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad, dan orang kafir seterusnya, itu namanya orang kafir terhadap Al-Quran. Tetap mereka nggak akan percaya. Karena memang dalam hatinya Allah sudah memasukkan sifat membendustakan, tidak percaya terhadap Al-Quran tersebut. La yu'minun, tidak beriman mereka, orang-orang kafir Mekah, dengan Al-Quran, hatta yarau, sehingga melihat mereka al-adzab, pada siksaan, al-alim, yang menyakitkan. Mereka terus tidak mau beriman, ya, terhadap Al-Quran, sampai mau beriman kalau mereka betul-betul melihat siksaan yang menyakitkan. Siksaan yang menyakitkan. Fayatihim, maka datang apa siksaan him pada mereka, bautatan, dengan tiba-tiba. Siksaan itu datang kepada mereka dengan tiba-tiba, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Wahum, sedangkan mereka ikulaya surun, tidak merasa, mereka tidak tahu terhadap datangnya siksaan. Akhirnya fayakulu, maka berkata mereka saat tertimpa siksaan, hal adakah nahnu kami, iku mungdzurun, orang-orang yang diberi waktu, diberi kesempatan kembali lagi ke dunia. Allah berfirman, afa bi adzabina, adakah maka kepada siksaan kami Allah, iku yastajilun, sama minta tergesa-gesa mereka. Maka pada saat mereka tertimpa siksaan, siksaan menimpa pada mereka yang mereka minta sendiri, baru mereka menyesal. Menyesal atas kekafirannya itu. Apa kami sudah tidak ada lagi kesempatan lagi hidup di dunia, kembali ke dunia untuk memperbarui kami, memperbarui kelakuan kami. Yang dulu kami nggak percaya dengan Al-Quran, bisa nggak kira-kira? Ini ungkapan penyesalan yang nggak mungkin itu terjadi. Allah berfirman, apakah mereka orang-orang kafir minta tergesa-gesa kepada siksaanku? Loh, dulu sebelumnya mereka minta-minta sendiri agar siksaan segera datang. Ini. Nah, kenapa kalau sudah siksaan datang kok mereka baru menyesal? Afara'aita, adakah maka melihat engkau Muhammad? Apakah kamu melihat Muhammad? Immatta'nahum, jika memberi kesenangan kami Allahum pada mereka orang kafir Mekah, sinin, pada beberapa tahun. Summa ja'ahum, kemudian datang hum pada mereka, apa apa siksaan, kanu yang telah ada mereka, iku yu'adun, dijanjikan mereka.
ma'auna, maka tidak bisa menolak anhum dari mereka orang-orang kafir Mekah opo ma apa-apa kanu yang telah ada mereka iku yumataun, diberi kesenangan mereka. Muhammad, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah kamu melihat, Muhammad, andai kata kami Allah memberikan kesenangan kepada mereka orang kafir beberapa tahun, mereka diberi umur panjang, dalam keadaan berhasil, harta dunia mereka semakin melimpah. Lalu mereka kedatangan siksaan yang dijanjikan pada mereka. Mereka kedatangan siksaan yang sebelumnya mereka sudah diancam kalau mereka kafir akan kena siksaan. Maka Muhammad, harta dunia, kekayaan yang mereka diberi kesenangan itu, mereka mendapatkan kesenangan harta dunia yang melimpah ruah itu sedikit pun tidak akan bisa menolak mereka dari siksaan Allah. Mereka tetap disiksa oleh Allah. Harta yang melimpah nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak akan bisa menolak, menghindar, menyelamatkan mereka dari siksaan Allah. Wa ma'ahlakna, dan tidak merusak kami Allah, min qaryatin, dari desa, artinya penduduknya, illa kecuali lah bagi desa tersebut mungdirun, orang-orang yang menakut-nakuti. Jadi setiap desa yang aku rusak, setiap desa yang aku seksa, pasti dalam desa itu ada utusannya, yang mana utusannya selalu menakut-nakuti kepada penduduknya, mengingatkan kepada penduduknya kalau tidak mau beriman pasti akan kena siksaan. Itu sama sebagaimana orang-orang kafir Quraisy sama. Setiap penduduk desa yang aku rusak, itu pasti ada rasulnya, utusannya yang sudah memberikan peringatan terlebih dahulu, kalau nggak iman akan kena siksaan. Seperti itu dzikra. Ini ada beberapa makna. Yang pertama bisa sebagai hal, ini dengan mengingatkan, dengan keadaan mengingatkan. Atau yang kedua, karena mengingatkan, sebagai maf'ul mutlak. Atau dzikra dengan mengingatkan, Jadi semua itu sebagai peringatan, semua ini sebagai peringatan bahwa orang yang kafir akan disiksa oleh Allah. Ini jadi bisa sebagai hal maknanya ini, atau bisa sebagai maf'ul li ajlih, atau sebagai maf'ul mutlak. Bisa maknanya dengan keadaan mengingatkan, karena mengingatkan, atau dengan, kalau bahasa Jawa ini, kelawan ngilingake, dengan mengingatkan. Wa makuna, dan tidak ada kami Allah iku zalimin, orang-orang yang menganiaya. Dan kami Allah tidak menganiaya. Mereka disiksa salahnya sendiri. Sudah dikasih utusan, sudah dikasih peringatan, tapi mereka tidak menghiraukan dengan peringatan itu. Wa ma tanazzalat, dan tidak turun bihi dengan Al-Quran sapa asyayatin, beberapa setan. Wa ma yang bagi, dan tidak pantas apa Al-Quran lahum, bagi mereka setan. Wa ma yastati'un, dan tidak mampu mereka setan. Dan setan tidak mungkin menurunkan Al-Quran. Turunnya Al-Quran bukan dari setan. Turunnya Al-Quran bukan dari setan. Dan Quran nggak pantas bagi setan itu sendiri. Bahkan
setan nggak akan mampu membawa Al-Quran. Jadi Quran itu yang menurunkan bukan setan, dan Quran nggak pantas bagi setan, bahkan setan nggak akan mampu membawa kitab Al-Quran. Sebab innahum sesungguhnya mereka setan anis sam'i dari pendengaran, mendengarkan kalamnya para malaikat, termasuk Al-Quran ini saat di langit, iku lama zulun, niscaya orang-orang yang diusir, ditundung oleh bintang syihab, bintang obor. Karena mereka setan setiap ingin mencuri kalam Allah, ucapan para malaikat, ingin mendengarkan kitab Al-Quran, maka mereka selalu diusir oleh lintang obor, lintang syihab. Akhirnya mereka nggak bisa, karena dikejar, dilempar oleh bintang obor. Kalau kena mereka mati terbakar. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Shofat ayat 6-10. Jadi lintang obor akan melempari mereka dari segala arah. Maka Allah lah menjaga kemurnian kitab Al-Quran ini. Sebagaimana diterangkan dalam surat Hijr ayat 9. Bahkan barang batal nggak akan mungkin bisa bercampur dengan Al-Quran. Sebagaimana diterangkan dalam surat Fusilat ayat 40-42. Jadi memang Al-Quran ini Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Maka nggak akan ada campuran-campuran dari setan. Maka dari itu fala tad'u, maka jangan menyembah engkau Muhammad ma'allah, bersama Allah, ilahan akhar, pada Tuhan yang lain. Fatakuna, maka akan ada engkau iku minal mu'adzabin, dari golongan orang-orang yang disiksa. Maka dari itu Muhammad, janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama Allah. Jangan menyekutukan Allah, maka kamu akan menjadi golongan orang-orang yang tertimpa siksaan. Wa angdir, dan menakut-nakutilah engkau Muhammad, asyirotaka, pada keluarga engkau, batik engkau, al-aqrabin, yang dekat semuanya. Wahai Muhammad, kamu menakut-nakutilah, nasekatilah kerabatmu yang dekat. Nah, kerabat Nabi dekat yaitu Banu Hashim, Banul Muthalib. Ini kerabat paling dekat dengan Nabi. Dan ini yang pertama kali ditakut-takuti Nabi, dinasekati oleh Nabi dengan terang-terangan. Kalau nggak mau beriman ya akan tertimpa siksaan. Setelah turun surat Asy-Syu'ara ayat 214 ini, Nabi Muhammad sebagai menggugurkan kewajibannya, di dalam hadis Bukhari, kitab tafsir, dijelaskan, lama nazalat wa angdzir ashiratakal aqrabin, sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala sofa, faja'ala yunadi ya bani Fihrin, ya bani Adi, libunu Quraisyin hatta cetama'u. Pada waktu itu Nabi naik ke Gunung Sofa. Lalu Nabi memanggil-manggil, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, yaitu kerabat-kerabat dari orang Quraisy. Sampai mereka berkumpul semuanya. Faja'ala rajul idza lam yastati ayyakhruja arsala rasulan liyanzura ma huwa. Ketika ada seorang laki-laki yang termasuk kerabat dari Rasulullah, ternyata nggak mampu datang, maka dia nggak mampu keluar, maka dia ngutus seorang utusan untuk melihat kabar itu, kabarnya apa, kabar apa yang ada, yang akan muncul. Waktu itu faja'a Abu Lahabin wa Quraisy. Waktu itu Abu Lahab, orang-orang Quraisy, keluarganya ikut kumpul. Faqala ara'aitakum law akbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi.
Wahai orang-orang kalian, bagaimana pendapat kalian? Umpama saya memberikan kabar bahwa ada pasukan kuda di balik jurang mengendaki mau menyerang kepada kalian. Apakah kalian percaya kepada saya? Qalu na'am ma jarrabna 'alaika illa siddiqon. Ini, saya percaya karena kamu sudah saya bergelar sebagai orang yang jujur. Saya percaya. Akhirnya qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Saya memberikan peringatan kepada kalian, menakut-nakuti kalian tentang adanya siksaan kepada kalian kalau kalian nggak mau beriman. Kalau kalian nggak iman nanti kena siksaan. Ini ternyata faqala Abu Lahab tabban laka ya'saril yaum asairal yaum alihada jama'tana. Langsung Abu Lahab marah. Rugi kamu Muhammad untuk seluruh hari. Apa karena itu? Apa karena ini tujuan kamu mengumpulkan kepada kami semuanya? Akhirnya fanazalat tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Akhirnya karena ucapannya Abu Lahab inilah turunlah surat Al-Lahab. Ini. Jadi untuk menggugurkan kewajiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama kali yang beliau amar ma'rufi, beliau ingatkan adalah keluarganya. Bahkan dalam hadis yang lain juga sama-sama dalam hadis Bukhari, secara golongan Nabi juga mengingatkan, secara individu Nabi juga mengingatkan. Sebagaimana riwayat anak Abu Hurairah qol qauma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina anzalallah wa angdir asyirataka aqrabin qala ya ma'syara Quraisy kalimatan nahwaha istaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a ya bani Abdul Manaf la ugni ankum minallahi syai'a ya Abbas bin Abdul Muthalib la ugni anka minallahi syai'a wa ya Safiyah ammati Rasulillah la ugni anki minallahi syai'a wa ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti min mali la ugni anki minallahi syai'a. Jadi Nabi memanggil secara golongan orang-orang Quraisy. Nah ini wahai Abdul Manaf, wahai Abbas bin Abdul Muthalib secara khusus, wahai Sofiyah bibiknya Nabi, wahai Fatimah putri Nabi sendiri. Nah ini aku tidak bisa menolak sedikit pun siksaan Allah dari kalian. Saya nggak bisa menyelamatkan siksaan Allah yang akan menimpa kepada kalian bila kalian tidak beriman. Jadi tanggung jawab pertama kali di dalam mengingatkan adalah kepada keluarganya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan bandingan Al-Quran yang lain dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka kerabat paling dekatlah untuk selalu diingatkan. Sama, orang sedekah juga sama. Orang itu berbuat baik juga pertama kali kepada keluarganya. Jangan sampai dikenal dermawan oleh orang lain, ternyata di keluarganya sendiri dikenal sebagai orang yang pelit. Itu namanya keliru. Tanggung jawab pertama adalah kepada keluarganya, termasuk di dalam mengajak untuk menetapi agama Islam dan kitab Al-Quran. Wafid dan andap asorlah engkau, rendah dirilah engkau, janahaka pada sayap engkau. Merendahkan engkau, janahaka pada sayap engkau, rendah diri. Menghargai liman kepada orang ittaba'aka yang mengikuti siapa orang kepada engkau, bayani minal mu'minin dari orang-orang iman. Jadi orang-orang iman yang mengikuti kepada kamu, mereka hormatilah. Kamu rendah dirilah kepada mereka, menghargailah kepada mereka. Nah ini, walaupun miskin, ya bukan tergolong orang kaya raya, ya kamu rendah dirilah pada mereka, hargailah mereka. Fa'in asauka, maka jika menentang mereka, kembali pada wa'angdir asyirotaka, menentang mereka keluarga kepada engkau Muhammad, mereka menolak terhadap ajakan kamu Muhammad, fakul maka berkatalah engkau, ini sesungguhnya aku bariun orang yang cuci tangan
tidak ikut-ikut bertanggung jawab mimma dari apa-apa tak malun yang mengamalkan kalian. Kalau ternyata sudah diingatkan, dinasihati, ternyata mereka menentang kepada kamu Muhammad, tidak menghiraukan nasihat kamu, mereka nggak mau iman, maka katakanlah, saya ini orang yang cuci tangan, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian kerjakan. Saya sudah gugur kewajiban, saya tidak kena dosa, saya tidak dayus karena saya sudah menyampaikan. Lah, ayat ini tidak mansuh. Tidak mansuh. Memang kewajiban Nabi Muhammad menyampaikan risalah Allah, menyampaikan. Nah, ini. Wa tawakal dan pasrahlah engkau Muhammad alal aziz atas Allah zat yang maha perkasa. Ar-Rahim lagi maha menyayangi. Dan kamu Muhammad pasrahlah kepada Allah zat yang maha perkasa lagi maha menyayangi. Mereka beriman atau tidak itu urusannya Allah nanti. Manusia usaha ya, mengingatkan amar ma'ruf, barangkali Allah mengendaki mereka menjadi orang yang beriman. Allah itu alladzi zat yaroka, melihat siapa Allah kepada engkau Muhammad. Hinatakum, ketika berdiri engkau. Berdiri mengerjakan sholat. Wa taqallubaka, dan bolak-baliknya engkau fis sajidin, di dalam orang-orang yang sujud. Innausnya Allah wa dia Allah iku asami, zat yang maha mendengar, al-alim lagi maha mengetahui. Allah yang maha kasih sayang, maha perkasa adalah zat yang tahu engkau, melihat engkau ketika kamu berdiri sholat, atau ketika kamu bolak-balik orang-orang yang sujud juga mengerjakan sholat. Allah tahu. Atau bisa dikasih suatu pengertian, khinatakum, ketika kamu sholat dalam keadaan sendiri, wa taqallubaka fi jadidin, ketika kamu mengerjakan sholat berjamaah. Jadi yang pertama tadi pokoknya ketika kamu sholat, bolak-balik sujud, sholat, Allah tahu. Atau ketika kamu sholat sendiri dan sholat berjamaah, Allah pun juga tahu. Allah mengetahui. Nah ini. Dan Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Hal unabikum, adakah menceritakan aku kepada kalian, alaman atas orang, tanazzalu yang turun, sopo asyayatin, beberapa setan. Yaitu tanazzalu, turun siapa setan, turun atau datang siapa setan, ala kulli afakin, atas setiap orang yang banyak dustanya, asim lagi banyak dosanya. Setiap orang yang banyak dustanya, bohongnya, asim lagi banyak dosanya. Yulkuna, sama menjatuhkan mereka setan, membisiki, asam pada pendengaran. Wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka setan, iku kadzibun, orang-orang yang bohong, orang-orang yang dusta. Apakah kalian mau saya ceritakan tentang orang yang didatangi oleh setan, atau orang yang ketempatan setan, yang mana setan itu datang kepada setiap orang-orang yang banyak bohongnya, yaitu para dukun badai, paranormal. Ini para dukun-dukun ini didatangi oleh setan, lagi banyak dosanya. Jadi umpama benarnya 1, dustanya 99. Ini mau nggak kamu saya ceritakan terhadap orang yang ditempati atau didatangi oleh setan, yaitu setan itu datang pada setiap orang yang banyak bohongnya, lagi banyak perbuatan dosanya. Para dukun, ini dukun tebak yang katanya tahu kejadian sesuatu yang akan datang. Ini setan itu membisiki pendengaran, membisikkan pendengaran kepada kekasihnya, pada dukun-dukun tersebut, dan kebanyakan mereka setan orang-orang yang bohong,
Artinya apa? Yang dibisikkan itu lebih banyak bohongnya. Satu benar dicampur dengan 100 kebohongan. Ini setan memang seperti itu. Mencuri kalam Allah yang benar cuma satu, tapi dicampur aduk dengan 99 kebohongan. 100 yang benar cuma satu. Inilah perbuatannya setan. Sehingga memang kadang-kadang ucapan tebakan dukun badai kadang-kadang benar. Berarti itu bertepatan saat yang didengar oleh dukun dari setan itu benar. Tapi kenyataannya lebih banyak tidak benarnya daripada benarnya. Wasyu'ara, dan orang-orang yang menyanyi, orang-orang yang melakukan tukang lagu, iku yatba'uhum, mengikuti hum pada mereka, sopo al-gawun, orang-orang yang durhaka. Dan orang yang menyanyikan lagu-lagu, para pengikut mereka, para idola mereka, umumnya adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jelek, orang-orang yang suka minum arak. Itu umumnya para pengikut orang-orang yang mengidolakan terhadap penyanyi. Dari ayat ini menegaskan bahwa orang yang menyanyi, itu rata-rata pengikutnya orang-orang yang jelek. Maka ayat 224 ini dimansuh. Ngasehnya ayat 227. Artinya tidak semuanya penyanyi itu orangnya jelek. Berarti tidak semuanya orang yang nyanyi itu jelek. Jadi karena ayat ini para penyanyi itu pengikutnya yang ngikuti adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jelek. Berarti kalau pengikutnya itu orang yang jelek, orang yang nyanyi, yang menyanyi itu berarti juga orang yang jelek. Maka karena itulah ayat 224 ini dimansuh. Sedangkan nasihnya ayat 227. Artinya kalau orang iman yang nyanyi itu nyanyiannya mengandung hikmah. Ini kalau orang iman nyanyiannya ada hikmahnya. Alam taro, adakah tidak melihat engkau Muhammad, annahum, sesungguhnya mereka orang yang menyanyi, orang yang berlagu-lagu, iku fi kulli wadin, di dalam setiap jurang, yahimuna, sama meneruskan mereka. Artinya sama melakukan mereka. Muhammad, bukankah kamu tahu bahwa mereka para tukang lagu-lagu, orang yang menyanyi, di dalam setiap kejadian yang kayak apapun, dalam kejadian yang kayak apa saja, mereka ini bisa menyanyi, bisa menciptakan lagu menjadi suatu nyanyian. Jadi mingkuli wadin maksudnya kata-kata kinayah. Jadi dalam setiap keadaan, setiap kejadian apa saja itu bisa dinyanyikan. Ada kejadian gempa, dia bisa menciptakan lagu. Termasuk sekarang ini musim terjadinya penyebaran COVID-19 corona, para penyanyi bisa menyanyikan lagu-lagu yang berkaitan dengan corona. Bab masalah cinta juga bisa menyanyikan yang arahnya ke bab masalah percintaan. Ini wa annahum, dan sesungguhnya mereka orang yang menyanyi, iku yakuluna, sama berkata mereka, sama melakukan mereka atau menciptakan lagu mereka, ma pada apa-apa layaf alun, yang tidak bisa mengerjakan mereka. Lah, umumnya orang yang menyanyi biasanya saat mereka bernyanyi, saat menciptakan lagu, itu mereka nggak bisa mengakukannya. Mereka berbohong. Nyanyiannya itu nggak sesuai dengan keadaan mereka dirinya sendiri.
Ini banyak bohongnya. Ini ila kecuali, ini sebagai nasihatnya tadi, kecuali alladzina orang-orang amanu yang beriman mereka, wa amilu dan beramal mereka, as-sholihat pada beberapa kebaikan, wa dzakaru dan ingat mereka atau menyebut mereka Allah pada Allah kafiron dengan ingat yang banyak atau dengan menyebut yang banyak. Bahkan wang tansoru dan minta pertolongan mereka kepada Allah. Mimba dimadzurimu dari setelahnya dianiaya mereka. Dianiaya oleh orang-orang kafir. Kecuali ya toh, para penyanyi yang bukan penyanyi yang jelek adalah orang-orang yang beriman dan beramal yang baik. Mereka selalu ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Atau mereka selalu menyebut Allah dengan menyebut yang banyak. Dengan menyanyi itu tidak menyibukkan dirinya lupa dari ingat kepada Allah. Jadi kalau orang iman walaupun pintar menyanyi, bukan berarti dia pintar nyanyi itu menjadikan dia sibuk lupa diri dari ingat kepada Allah. Orang iman selalu ingat kepada Allah. Bahkan nyanyiannya ini, di dalam nyanyiannya selalu tersirat hikmah-hikmah. Ini hikmah-hikmah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan bahkan mereka minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah dengan lewat lagunya. Setelah mereka teraniaya oleh orang-orang kafir. Termasuk zaman dulu orang iman yang pintar menyanyi, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Hasan bin Thabit, Abdullah ibnu Rawahah, Ka'ab bin Malik, kemudian Amir ibnu Aqwa, itu termasuk para pelaku yang luar biasa. Bahkan pada saat peperangan, ya toh, mereka menyanyi untuk membuat emosinya orang-orang kafir, sehingga di dalam peperangan bisa membubarkan taktik siasat dari mereka orang-orang kafir. Jadi kalau nyanyi yang mengandung hikmah tidak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Bukhari beliau menyabdakan bahwa inna minas syi'ri hikmatan. Sesungguhnya di dalam nyanyian itu juga ada hikmahnya, ada mengandung manfaatnya. Ini termasuk saat perang Quraidah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Hasan bin Thabit. Ini beliau mengatakan, uhju al musyrikin fa inna Jibril ma'ak. Wahai Hasan, seranglah orang-orang musyrik dengan nyanyiamu, dengan lagumu. Ini agar mereka orang musyrik itu panas, agar konsentrasinya bubar, sehingga mereka dalam taktik peperangannya ini hilang. Karena malaikat Jibril akan selalu menyertai kepada kamu. Malaikat Jibril akan selalu memberikan pertolongan kepada kamu. Termasuk pada saat perang Khaybar, sahabat Nabi Amir ibnu Aqwa juga begitu. Ini beliau juga menyanyi yang bisa membuat tenangnya para pasukannya Nabi, membuat tenangnya, semangatnya pasukan Nabi. Sehingga waktu perang Khaybar ini Allah paring pertolongan. Bahkan orang Yahudi yang waktu itu diserang tanpa perlawanan. Ini tanpa perlawanan. Ini termasuk salah satunya bahwa orang iman, nyanyiannya orang iman itu menjadi hikmah. Jadi kalau untuk orang iman tidak masalah karena hikmah. Tapi umumnya memang tidak bisa dipungkiri, para penyanyi umumnya dalam nyanyiannya itu nggak sesuai dengan fakta hidupnya dia sehari-hari. Lebih banyak bohongnya. Dan banyak penggemarnya, ya rata-rata ya orang-orang yang jelek rata-rata begitu. Tapi kalau orang iman tidak seperti itu. Wa saya'lamu dan akan mengetahui sapa alladzina orang-orang zalamu yang menganiaya mereka.
ayyamun qalabin, manakah tempat kembali yang qalibun akan kembali mereka. Orang-orang yang menganiaya, orang-orang zalim, orang kafir, orang musyrik, mereka akan tahu tempat kembalinya mereka itu kemana. Mereka akan tahu. Jawabnya, tempat kembalinya mereka adalah ke dalam neraka. Ibnu Abbas beliau mengatakan, yang qalibun ila jahannam wa bi'sal masir. Jadi tempatnya orang yang menganiaya, orang musyrik, orang kafir, yaitu ke neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejelek-jeleknya tempat kembali mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, surat Asy-Syu'ara khatam. Nah, kita lanjutkan surat An-Naml. Tasin, ayat mutasabihat. Allah berfirman, wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Jadi tidak ada yang mengetahui arti dari ayat mutasabihat, termasuk beberapa huruf yang ada di awal surat ini, kecuali hanyalah Allah. Tilka, adapun demikian itu, artinya ini, adapun ini, iku ayatul Quran, beberapa ayat Al-Quran, wa kitabin, dan kitab, mubinin, yang jelas. Ini dalam surat An-Naml adalah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas. Atau maknanya menjelaskan atau menerangkan, yaitu menerangkan antara barang hak dan barang batal. Hudan menjadi petunjuk, Al-Quran menjadi petunjuk, pegangan dari kesesatan. Dengan Quran itu akan tahu mana yang sesat. Wa busro, dan menjadi kabar gembira, yaitu kabar gembira surga lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Jadi Quran itu juga menjadi kabar gembira bagi orang iman. Di dalam sebuah hadis diterangkan, Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un wa mahkil musaddaq, man ja'alahu amamahu qadau ilal jannah, wa man ja'alahu khalfahu saqau ilan nar. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan syafaat, syafi'un musyafa', bisa memberikan syafaat dan berhak untuk memberikan syafaat. Wa makilun musaddaq, pelapor yang dibenarkan. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Quran itu akan menuntun orang itu masuk ke dalam surga. Tetapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran itu menggiring, memaksa orang itu masuk ke dalam neraka. Orang iman adalah alladzina, orang-orang yuqimuna, yang sama menetapi mereka as-sholat, pada sholat. Dalam sholatnya bisa tertib, tepat waktu. Wa yu'tuna, dan mendatangkan mereka az-zakat, pada zakat. Hartanya kalau sudah nisab untuk zakat, ya mereka mengeluarkannya. Wahum, dan mereka bil akhirah, dengan akhirat. Akhirat tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, berkumpul di padang mahsyar, tentang surga neraka. Hum, mereka iku yukinun, sama yakin mereka. Ini, dan mereka sangat meyakini terhadap adanya akhirat, bahwa hari kebangkitan nanti suatu saat akan terjadi. Kumpul di padang mahsyar, surga neraka, yakin. Yakin itu ada al-imanu kulluh, iman secara keseluruhan, tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah orang-orang iman. Sebaliknya, inaladina, sesungguhnya orang-orang la yu'minun, yang tidak beriman mereka bil akhirah, dengan akhirat, tidak percaya dengan adanya akhirat. Iku zayyanna, menghias-hiasi kami Allah, lahum, kepada mereka, a'malahum, pada beberapa amalan mereka. Amal mereka yang jelek oleh Allah dihias-hiasi, sehingga menganggap amal itu baik dan benar. Akhirnya fahum, maka mereka iku ya'mahun, sama bingung mereka, bingung di dalam kesesatannya. Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Ini kebalikannya, orang yang tidak percaya dengan akhirat, orang kafir, amal mereka kami hias-hiasi,
Amalnya dia sia-sia, merasa benar, merasa paling baik. Akhirnya mereka bingung dalam kesesatan, tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Hal ini. Ulaika adapun demikian itu mereka, iku alladzina orang-orang, lahum bagi mereka su'ul azab, jeleknya siksaan, mendapatkan siksaan yang jelek di dunianya. Ini di dunia, termasuk diperangi oleh orang-orang iman, termasuk kalah dalam perang Badar. Wahum dan mereka fil akhirah di dalam akhirat, iku hum mereka, iku al-khsarun orang-orang yang rugi. Terlebih lagi nanti di akhirat mereka adalah orang-orang yang rugi, yaitu mereka masuk ke dalam neraka. Wa innaka dan siang engkau Muhammad iku latulaqqa, niscaya diajari engkau mendapatkan pelajaran engkau Al-Qur'ana pada Al-Qur'an, mangkul Al-Qur'an min ladun hakimin, dari sisinya Allah zat yang maha menghukumi, alimin lagi maha mengetahui. Kamu mendapatkan pelajaran Al-Qur'an, mendapatkan ilmu Al-Qur'an itu hakikatnya dari Allah. Allah zat yang maha menghukumi lagi maha mengetahui. Adapun pelantarannya lewat malaikat Jibril. Ketika itu qala berkata, artinya uzkur qala, dan ceritakan Muhammad ketika itu qala berkata sapa Musa, Nabi Musa, li ahlihi pada istrinya Nabi Musa, keluarganya Nabi Musa, maksudnya istrinya Nabi Musa. Ini sesungguhnya aku iku anas tu, melihat aku naron pada api. Saatikum akan datang aku kepada kalian minha dari api tersebut. Bikhobarin dengan membawa kabar jalan. Karena waktu itu dalam perjalanan Nabi Musa tersesat jalannya. Au atikum atau datang aku kepada kalian bisyabin dengan membawa obor, membawa api yang nyala, kobasin yang menyala. La'alakum agar kalian ikut tastolun, mengambil hangat kalian. Karena ternyata waktu itu keadaannya sangat-sangat dingin, sangat-sangat dingin. Dan Muhammad ceritakanlah kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, kepada umat kamu. Ketika itu Nabi Musa berkata kepada istrinya. Ini ceritanya Nabi Musa pulang kampung. Setelah dalam cerita yang panjang, Nabi Musa dalam pelarian karena membunuh orang Kipeti waktu umur 30 tahun sampai ke Madian. Di sanalah ketemu Nabi Syu'aib. Singkat ceritanya senang sama anaknya Nabi Syu'aib. Waktu itu anaknya ada 2, kakak beradik. Ternyata Nabi Musa senang kepada adiknya. Ini anak dari Nabi Syu'aib. Kemudian di sana sebagai mas kawinnya Nabi Musa bekerja di tempatnya Nabi Syu'aib mengembalakan kambing selama 10 tahun. Sampai akhirnya mempersunting putri dari Nabi Syu'aib. Setelah menikah, waktu itu Nabi Musa ingin pulang kampung. Dari Madian pulang kampung ke negara Mesir. Nah, ternyata di dalam perjalanan keadaan gelap, Nabi Musa juga tersesat dan juga dalam keadaan dingin. Makanya waktu itu Nabi Musa berkata kepada istrinya yang bernama Sofuron. Nah, ini. Sesungguhnya aku melihat api. Saya melihat ada api di atas gunung sana. Maka dari itu, kamu, wahai istriku, tunggulah di sini. Saya akan datang ke sana. Barangkali di sana ada kabar jalan yang benar untuk menuju Mesir.
Saya bisa cari informasi. Karena adanya api berarti di sana ada seseorang yang bisa ditanya. Ini jalan yang benar menuju Mesir itu di mana? Atau saya bisa datang dengan kalian membawa api yang menyala. Sehingga tujuannya supaya kalian bisa mengambil hangat. Karena cuaca sekarang kondisinya dingin, ya dengan api itu bisa menjadi penghangat badan dari hawa yang dingin yang seperti ini. Akhirnya betul, falamma ja'a, maka ketika datang siapa Nabi Musa, datang ke gunung tersebut, yaitu Gunung Tur Sinai, nudia, maka dipanggil siapa Nabi Musa. Tiba-tiba Nabi Musa dipanggil dari arahnya Gunung Tur. Ini di Gunung Sinai tadi. Panggilannya bahwasanya burika dibarokai. Siapa man orang finnar di dalam api. Orang yang ada di api itu dibarokai, artinya Nabi Musa banyak mendapatkan kebaikan. Waman dan orang artinya para malaikat haulahu di sekitarnya api. Wa subhanallah, dan maha suci Allah Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Ternyata sesampainya di sana, Nabi Musa datang ke tempat tersebut di puncak Gunung Tur Sinai. Ternyata di sana Nabi Musa dipanggil. Ada suara tanpa wujud. Ada suara tapi nggak ada wujudnya. Yang isi panggilan itu bahwasanya orang yang ada di api, orang yang ada di api datang ke tempat api itu dibarokai, mendapatkan barokah, mendapatkan banyak kebaikan. Dan juga orang yang ada di sekitarnya, yaitu para malaikat. Maha suci Allah, Tuhan alam semesta. Ya Musa, he Musa, innahu senya kelakuan, anak aku iku Allah, Al-Aziz, dat yang maha mulia, perkasa. Maksudnya, Al-Hakim lagi maha menghukumi. Dan dalam suara itu memanggil Nabi Musa, hei Musa, ketahuilah bahwa aku adalah Allah, Tuhan yang maha perkasa, lagi maha menghukumi. Wa alki, dan menjatuhkanlah kamu asoka pada tongkat kamu. Waktu itu Nabi Musa memegang tongkat. Juga dikatakan, jatuhkan tongkat kamu itu. Tongkat yang kamu pegang itu. Nah ini. Akhirnya waktu itu tongkat tersebut dijatuhkanlah oleh Nabi Musa. Ternyata falamma ro'a, maka ketika melihat siapa Nabi Musa pada tongkat, tahtazu, bergerak-gerak apa tongkat. Ka'annaha, seakan-akan tongkat, ikut janu, ular besar. Tiba-tiba, nah ini setelah tongkat itu dijatuhkan, Nabi Musa melihat tongkatnya itu bergerak-gerak, berubah menjadi ular besar. Akhirnya wala, maka berpaling siapa Nabi Musa, berpaling lari, mudbiron, dengan membelakangi. Walam yu'aqib, dan tidak kembali siapa Nabi Musa, tidak noleh ke belakang. Melihat ular besar, Nabi Musa lari karena ketakutan. Langsung lari ke belakang karena ketakutan dan tidak kembali lagi. Lalu oleh Allah dipanggil lagi, ya Musa, hei Musa, la takhaf, jangan takut kamu. Kenapa kamu takut? Ini sesungguhnya aku, iku la yakhafu, tidak akan khawatir, ladaya di sisiku, sopo al-mursalun, orang-orang yang ditutus. Hei Musa, kamu gak usah takut bahwa utusan yang ada di sisiku itu tidak akan takut. Jangan khawatir. Itu mukjizat. Dengan adanya tongkat ini aku angkat sebagai utusan. Maka utusan yang ada di sebelah saya tidak akan takut. Ila, kecuali, akan tetapi, man orang, zolama, yang menganiaya siapa orang. Kecuali yang takut ya orang yang menganiaya. Ya waktu itu memang Nabi Musa pernah berbuat penganiayaan, yaitu membunuh orang Kibti ini. Namun dengan adanya kamu jadi utusan, maka
maka tidak takut lagi. Karena apa? Summa badala, kemudian mengganti sapa Allah husnan pada kebaikan, ba'da su'in setelah perbuatan jelek, setelah kejelekan. Fa ini maka sesungguhnya aku iku ghafur maha pengampun, rahimun lagi maha menyayangi. Jadi kecuali yang takut adalah orang yang menganiaya karena perbuatan dosanya. Termasuk Nabi Musa pernah melanggar berbuat aniaya membunuh orang Kibti. Namun setelah melanggar ini kemudian mau mengganti kejelekan yang telah dikerjakan dengan perbuatan baik, mau bertobat, maka aku maha mengampuni lagi maha menyayangi. Maka dengan tobat itu aku mengampuni. Maka rasa takut yang ada dalam diri kamu aku hilangkan. Karena kamu menganiaya tapi mau bertobat, aku mengampuninya. Wa adkhil, dan memasukkanlah kamu yadaka pada tanganmu, artinya telapak tanganmu yang sebelah kanan, fi jaibika, di dalam kerah bajumu, yaitu ketiak yang sebelah kiri. Masukkanlah lewat kerah bajumu ke dalam ketiak kamu yang sebelah kiri. Takhruj, maka akan keluar apa tangan kanan tadi, baydho'a, dengan keadaan putih, min ghairi su', dari selain jelek, tidak jelek, putih bersinar, bukan karena penyakit belang. Itu semua fitisi ayatin di dalam 9 beberapa ayat mukjizat ila Fir'aun, pada Raja Fir'aun, wa qaumihi, dan kaumnya Fir'aun. Sebab innahum, sesungguhnya mereka Fir'aun, iku kanu, ada mereka, ono iku kauman kaum, fasikin, yang fasik semuanya, yaitu khorijina minat ta'ah, kaum yang tidak bisa taat, aniaya, banyak pelanggaran. Dan kamu wahai Musa, masukkanlah telapak tangan kamu yang kanan ke dalam kerah bajumu. Masukkan ke dalam kerah bajumu, ke dalam ketiak kamu yang sebelah kiri. Lalu cabutlah tangan kamu. Nanti tangan kamu akan keluar, berubah menjadi putih, bersinar terang benderang, tidak jelek. Artinya terang benderang, tidak menyilaukan mata, dan itu bukan karena penyakit belang. Dan itu termasuk salah satu 9 ayat mukjizat bagi kamu. Ayat mukjizat yang sebagai kebenaran kamu sebagai Rasul, untuk kamu bawa kepada Raja Fir'aun dan kaumnya. Karena mereka kaum itu kaum yang fasik, kaum yang suka pelanggaran. Maka dengan mukjizat ini untuk kamu tunjukkan kepada mereka bahwa kamu saya angkat menjadi utusan. Falamma ja'at, maka ketika datang hum, pada mereka Fir'aun, apa ayatuna, beberapa ayat kami Allah mukjizat, mubsyiratan, dengan jelas, dengan menerangi, qalu, maka berkata mereka Fir'aun, hadza, ini yang aku lihat, iku sihrun, sihir, mubinun, yang jelas. Namun ternyata Raja Fir'aun ketika kedatangan ayatku, ya dah, mereka kedatangan ayat mukjizatku dengan jelas, mereka malah berkata, ini yang aku lihat, tongkat berubah menjadi ular, tangan bisa bersinar, wah ini sihir yang jelas ini. Jadi kedatangan mukjizat Nabi Musa, ternyata Fir'aun tidak mau beriman. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Untuk pertemuan kali ini cukup, insya Allah ini yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.